Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa putri 6B, hari ini hari Sabtu. Jadwal kita adalah PPI. Untuk materi hari ini yaitu tentang puasa. Seperti kita ketahui, anak-anak tentu sudah pernah merasakan puasa ya, sudah di kelas 6. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, kita akan sedikit mengulas tentang puasa sebagai salah satu dari rukun Islam. Puasa ini merupakan ibadah yang spesial dari ibadah yang lainnya karena untuk puasa pahalanya itu Allah sendiri yang memberikannya. Puasa itu bagian dari menahan diri dari makan, minum, bukan hanya makan dan minum saja, tapi juga menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah sehingga mengurangi pahalanya puasa. Yang pertama dan yang paling utama di antara puasa-puasa yang lain yaitu puasa Ramadan. Ini adalah puasa yang wajib dilakukan seluruh umat Islam yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Sesuai dalam perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, tugasnya nanti anak-anak menyalin surat Al-Baqarah 183, ditulis Arabnya beserta artinya ya. Kemudian syarat apa yang membuat kita wajib berpuasa Ramadan? Yang pertama syaratnya Islam. Jadi kalau bukan Islam tidak punya kewajiban puasa Ramadan. Jika memaksakan diri yang didapat ya cuma lapar dan hausnya tanpa mendapat pahala. Yang kedua balik. Sudah cukup umur. Sudah bisa memahami baik dan benar. Kalau belum balik kok ikut berpuasa, maka itu bagian dari latihan. Kemudian yang ketiga berakal. Kalau tidak berakal itu seperti orang gila, maka orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, sehat jasmani dan rohaninya. Badannya kuat untuk melaksanakan puasa, bukan dalam keadaan sakit. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini untuk anak-anak putri yang sudah haid, diberi keringanan untuk tidak melakukan puasa Ramadan, tapi mempunyai kewajiban untuk menggantinya. Nah, siapa yang masih punya hutang puasa di Ramadan kemarin, ayo mulai dicicil. Bisa Senin, Kamis itu tidak akan terasa, tahu-tahu sudah lunas gitu ya. Kemudian selanjutnya itu mampu dan kuat gitu. Tidak dalam perjalanan yang memberatkan puasa, dalam kondisi sehat dan mampu untuk menjalankan puasa gitu ya. Terus hikmah puasa itu apa saja? Hikmah puasa Ramadan. Yang pertama melatih kesabaran, menahan rasa lapar dan haus, bersabar menunggu sampai waktunya berbuka. Kemudian membentuk akhlak yang baik karena selama berpuasa kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang ketiga menyehatkan. Menyehatkan dari mana? Karena kita berhenti mengatur pola makan kita selama 1 bulan, mengkosongkan usus kita yang biasanya lalu lalang makanan dalam bulan Ramadan ini, sedikit beristirahat. Jadi ada waktu untuk bagian tubuh kita untuk membersihkan dari kotoran-kotoran kayak seperti makanan yang kurang sehat, minuman yang tidak menyehatkan gitu ya, yang banyak pengawetnya. Nah, di bulan Ramadan itu kesempatan bagi badan kita untuk membentuk badan yang sehat. Yang keempat, menimbulkan rasa syukur. Kita jadi tahu bagaimana rasanya kekurangan ketika kita lapar. Oh, begitulah
saudara kita yang di jalan, di tempat-tempat yang tidak senyaman kita itu rasa laparnya itu seperti ini. Jadi ketika kita dalam kondisi kenyang, baik-baik saja, kita mensyukurinya. Kita memahami orang lain tanpa harus menunggu sampai Allah membuat kita merasakan gimana rasanya tidak enak itu. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan. Karena kondisi roh yang sehat, maka amalan kita pun akan terpancing untuk ikut sehat gitu. Kita akan memaksimalkan ibadah kita, sholat tepat waktu, sholat tarawih, memperbanyak tilawah dan lain sebagainya. Yang keenam, menghapus dosa. Karena kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Banyaknya kebaikan di bulan Ramadan akan menghapus banyaknya kesalahan kita. Selanjutnya yang ketujuh, membiasakan hidup hemat. Jadi kalau puasa itu jangan balas dendam ya, menyimpan makanan untuk kita nikmati nanti menunggu berbuka. Sebanyak-banyak makanan yang kita kumpulkan di siang hari untuk berbuka, kenyataan waktu berbuka kita tidak membutuhkan banyak makan, banyak minum. Baru minum air sedikit, segelas aja, ternyata sudah mencukupi, ternyata sudah kenyang. Begitulah hidup. Yang pertama tadi puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yaitu puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Puasa sunnah itu, kalau puasa wajib itu harus dijalankan. Kalau puasa sunnah itu sayang kalau dilewatkan. Bukannya tidak harus dikerjakan, tapi sayang jika dilewatkan. Apa saja itu puasa-puasa yang bisa menambah keberkahan hidup kita. Tidak diwajibkan, tapi kita mengambil untuk melakukan sebagai bukti rasa cinta. Ini yang kelebihan dari puasa sunnah. Yang pertama puasa Senin Kamis, puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Yang kedua puasa Daud, yaitu puasa yang dilakukan sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, begitu. Kemudian yang ketiga puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah bulan Ramadan ada sunnah di bulan Syawal, yaitu berpuasa 6 hari. Yang keempat puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari di tengah bulan. Setiap bulan ada 3 hari, tanggal 13, 14, 15 tahunnya Hijriyah, ya, bukan tahun Masehi. Yang kelima puasa di bulan Zulhijjah selain hari Tasyrik. Yang keenam puasa Arafah, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketujuh puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan puasa Muharram tanggal 8 dan atau tanggal 9 Muharram. Bisa tanggal 8 dan 9 atau tanggal 9 Muharramnya saja. Tanggal 9 nomor 9 puasa di bulan Sya'ban. Yang ke-10 puasa di bulan-bulan haram. Ada puasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab gitu ya. Jadi puasa yang paling banyak itu puasa Daud. Bisa sepanjang waktu ya. Tidak setiap hari. Jadi Senin puasa, Selasa berbuka, Rabu puasa, Kamis berbuka. Banyak sekali hikmah dan keuntungan jika mengambil kebaikan dari puasa. Banyak sekali yang Allah janjikan dari ibadah puasa. Salah satunya puasa Senin Kamis. Diambil dari hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah bersabda, diperlihatkan amal-amal pada setiap hari Kamis dan Senin, maka aku ingin amalku diperlihatkan saat aku berpuasa.
Jadi setiap Kamis, setiap Senin, amal-amal kita itu dilaporkan. Nah, Rasulullah mengajarkan kita ketika amal kita dilaporkan, amat baik jika Allah melihat kita dalam keadaan berpuasa. Yang kedua, hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya seluruh amal akan dipersembahkan pada setiap hari Senin dan Kamis. Lalu Allah mengampuni setiap muslim atau setiap orang mukmin kecuali orang-orang yang bermusuhan, sebab Allah berfirman, tangguhkanlah amal kedua orang itu. Senada dengan hadis yang pertama, Allah mengampuni muslim, termasuk orang-orang yang sedang berpuasa di hari Senin dan Kamis, kecuali orang yang bermusuhan. Ini adalah salah satu hikmah dari puasa. Dari sekian banyak sekali hikmah lainnya, jika anak-anak mau bisa mencari gitu ya, keutamaan puasa Daud itu apa, keutamaan puasa Syawal apa, itu dan sebagainya. Semoga dengan sedikit bahasan ini membuat kita semakin banyak mencintai amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah.